Siapa yang mau mengawali dulu, Kiamat atau? Saya awali. Sedikit ya, karena dia menyinggung saya terangkat. Jadi, tadi kamu bilang untuk saya nggak masuk ke sini. Lanjut. Persiapkan aja supaya nggak kalah lagi. Silakan. Ini untuk yang di bawah informasi ya. Ini Malikil kalah terus teman-teman dalam berdebat. Oke, masuk substansi. Yang di bawah kalian ini jangan kemana-mana, share ya, karena ini debat akan sangat berbobot ya. Silakan. 5 menit ya. Oke. Ini kebanyakan ya. Kebanyakan para bidat Oneness ini itu cuma membawa di ayat 22-nya saja, teman-teman. Pagan, kau ini bidat-bidat, kamu nggak tahu sejarahnya dari mana bidat. Memang itu kok gereja yang menyatakan seperti itu. Waktu dia ini memang itu sudah dikonsilikan dan dinyatakan itu ajaran yang nggak pernah ada dalam gereja. Kalau nggak pernah ada itu namanya bidat. Iya, nggak apa-apa, jangan dibantah dulu, lanjut. Ya, kok kalian tantrum sih? Panggil-panggilan main rasul-rasulan lagi. Kau tahu artinya rasul dari mana? Udah, langsung potong lagi. Kamu saya tantang debat, berani nggak di roomnya Superboy? Ayo, ini Kiamat, start nih, start 5 menit. Kalau nggak berani dia, udah nggak berani. Berapa kali pernah kuusir karena bodoh, ditanya apa jawab apa? Aduh, Billy. Gimana kau? Billy diam dulu, ini banyak juga Oneness di bawah. Jangan kelakuan gitu. Silakan Bang Kiamat ya. Kita ya, argumentasi awalnya bagaimana? Silakan 5 menit. Ya, jadi begini. Jadi yang suka dipelintir ini, saya turunkan loh, Bil. Ya, hati-hati. Berikan kesempatan pada Kiamat dan Malikil, Bil. Ya, mohon dengan hormat, Bil. Ya udah. Kau ini memang nggak ada otak juga. Sabar, sabar. Lanjut Kiamat. Oke, ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 ini kan dipelintirnya begini teman-teman. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi kalau Yesus adalah Kristus, maka kalimat selanjutnya gini, dia itu adalah antikristus. Yaitu apa? Dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ini kemarin juga sudah saya bahas nih. Ya, sampai kemudian si Malikil udah nggak mau lagi dia bahas gramatikalnya di area ini. Udah lewat aja. Saya minta mana Bapak disebut anaknya, mana ayatnya. Saya minta gitu dalam debat itu. Dan akhirnya Malikil sendiri mengakui memang nggak ada. Jadi tafsirannya dia aja, semau-maunya dia. Nah, sedangkan mentoknya nih, kenapa dikatakan menolak Yesus sebagai Mesias ya atau Kristus itu dikatakan antikristus yang dia itu menolak Bapa maupun Anak, nggak cuma Anak tapi sang Bapa juga. Kenapa? Di ayat 23-nya dijelaskan, sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi sentralnya ini karena kepada Mesias. Maka ketika menolak Mesias, maka di saat yang sama dia pun sudah menolak Bapa. Walaupun dia mengatakan, oh saya menyembah Bapa, tapi menolak Mesias, itu sama saja bohong. Makanya Yesus mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu saya kira sangat-sangat mudah ya. Apalagi kalau kita mau bahas dalam gramatikalnya. Ini semoga nanti Billy paham ya. Tapi kalau Billy sih saya jamin kalau debat gramatikal dia belum paham apa-apa ya. Terus selanjutnya nih, ini yang paling mudah dan lagi-lagi waktu saya bahas yang 1 ayat 1 gramatikalnya. Ini karena saya ngelontokin ini sebenarnya udah lama. Saya pelajari gramatikalnya. Dan ini nggak bisa, orang Oneness nggak bisa dia main di Yohanes 1 ayat 1. Orang Unitarian juga nggak mampu dia mau pelintir-pelintir Yohanes 1 ayat 1. Karena di sini sangat-sangat clear ya. En arche en hologos ke hologos en prostonteon kai theos en hologos. Pertanyaan saya kepada Malikil dan kepada Billy yang saya tanyakan begini. Di sini kenapa nggak ada artikular ho-nya? Kenapa di sini nggak pakai kata ho theos? Kenapa langsung aja theos and hologos? Dan ya, yang kedua yang saya tanyakan, kenapa di sini pakainya tonteon? Kenapa kok bukan tonteos? Itu ya, itu yang saya tanyakan. Jelaskan saya menurut gramatikal.
Ya, ingat ya. Menurut aturan gramatikal, jelaskan. Kenapa di sini nggak menggunakan kata tonteos, justru dibedakan di sini tonteon, dan kemudian di sini dikatakan kai, theos and hologos. Kalau ditanya kepada saya, kenapa di situ firman itu adalah Allah, kok bukan Allah adalah firman, itu gampang sekali udah. Saya berkali-kali saya jelaskan. Tapi pertanyaan saya sesimpel itu. Kalau nggak bisa, ya udah kalian antikris. Terbukti tadi di 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Thank you. Ini mungkin teman-teman mau diambil waktunya, silakan. Oke, ya. 1 menit ya, kira-kira 4 menit silakan. Kita akan masuk ke narasumber kedua ya. Silakan, Malikil. Oke. Jadi saya fokus kepada topik tentang antikristus ya. Nah, kiamat membawa. Jangan kamu melarikan diri ya. Ingat ya, Apa? saya kasih Diam pertanyaan dulu. itu. Jangan kamu bilang itu nggak fokus. Itu terlalu fokus. Diam dulu. Biasa itu, dia pakai kata-kata provokatif nggak masalah. Ada Nanti Justin. sabar, Billy, aduh Billy. Santai lah. Atau mau 2 lawan 2, jangan. Ini apa-apa, ini nggak tipenya apa-apa. ini single fighter antara kiamat Iya, dengan Malik. iya. Ini tipikalnya sama. Kau diam Iya, dulu, iya, Billy. Oke. Nggak apa-apa. Nah, Ya. Udah Jadi kan- waktu di reset. Ya, oke, udah. Topik kita kan itu tentang antikristus. Nah, ayat yang diajukan kiamat adalah 1 Yohanes 2 ayat 22. Lalu dia mencoba menguraikan ayat 22 dengan mencari pembenaran ayat 23. Padahal di ayat 23 itu jelas. Tapi sebelum ke ayat 23, saya coba uraikan dari gramatikalnya di ayat 22. Di ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa bukan dia yang menyangkal? Bukankah yang menyangkal dia yaitu Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Ya, adalah antikristus yang menyangkal dia yaitu Bapa dan Anak. Kenapa demikian? Gini ya. Saya coba jelaskan dari sisi gramatikalnya. Jadi dari sisi gramatikalnya di sini ho Christos, autos estin, antikristos ho arnomenos. Ya. Jadi kan kata kerjanya di sini adalah menyangkal. Jadi dia menyangkal. Nah, di sini dalam bentuk kata kerjanya itu ada 2 pilihan, middle dan pasif. Jika kita ambil kata middle, maka penyangkalan itu, kalau middle, maka antikristus itu menyangkal dirinya. Kalau kita ambil middle, artinya kita tidak bisa mengambil middle. Kita mengambil pasif, karena yang disangkal itu objek yang lain. Jadi antikristus itu menyebabkan dan menerima tindakan itu adalah pihak lain. Nah, di dalam arnomenos itu yang menerima tindakan adalah nominatif maskulin singular. Sebagai subjek nih, nominatif maskulin singular. Dan yang menerima tindakan penyangkalan ini yang adalah nominatif maskulin singular diuraikan secara objek, secara akusatif adalah Bapa kai ton huios. Jadi siapa yang disangkal oleh antikristus adalah dia. Oke, sebentar. Jadi antikristus itu menyangkal dia. Tindakan penyangkalan ini bukan bentuk middle tapi bentuk pasif. Ya, jadi subjek di sini menerima tindakan, subjeknya bentuk singular. Jadi menyangkal dia. Dia yang bentuk singular ini diuraikan dalam bentuk akusatif adalah Bapa dan Anak. Jadi arnomenos itu tidak bisa dipahami sebagai middle. Jika dipahami sebagai middle, maka tindakan itu kembali kepada dia sendiri. Artinya antikristus itu menyangkal dirinya, bukan menyangkal pihak lain. Kalau dia menyangkal pihak lain, maka harus pasif. Nah, jadi yang menerima penyangkalan itu yang disebut pasif. Jadi subjek tidak menerima tindakan. Tindakannya adalah menyangkal, kata kerjanya menyangkal. Jadi oknum yang lain, subjek yang lain menerima tindakan, makanya dia pasif. Yang harus diambil adalah pasif. Nah, pasifnya di sini adalah singular. Jadi subjek yang menerima tindakan itu singular. Nah, kalau dia itu Bapa dan Anak adalah objek akusatif yang berbeda, maka jatuhnya di sini harus
nominatif, maskulin, plural. Ketemulah bahwa plural yang disangkal ini, yang disangkal oleh antikristus, diuraikan adalah Bapa dan Anak pribadi yang berbeda. Itu baru bisa benar. Tetapi di sini kata kerjanya tidak ada indikasi bahwa itu pribadi yang berbeda. Tetapi yang disangkal, yang menerima tindakan itu adalah sosok yang singular. Nominatif, maskulin, singular. Ini kalau bahas gramatikal nih. Oke. Kalau tentang Yohanes 1 ayat 1, itu masih jauh ya untuk masuk ke sana. Saya mau fokus kepada ayat 22. Nah, secara logika bahasa, orang yang disebut antikristus adalah orang yang menyangkal dia. Dia itu adalah Bapa maupun Anak. Ini logika bahasa nih. Antikristus artinya anti terhadap Kristus. Mengapa orang menyangkal Bapa disebut antikristus? Jika Bapa bukan Kristus, tuduhannya nggak nyambung. Jadi tuduhan ini bisa nyambung sesuai dengan iman Tritunggal jika terpenuhi di sini. Dia itu adalah anti Bapa dan anti Kristus, yaitu menyangkal mereka baik Bapa anak. Nah, itu baru benar iman Tritunggal secara kaidah bahasa. Dan itu kalau dipersonifikasikan ke dalam bahasa Indonesia, maka secara morfologi harus berubah. Di sini harus jadi plural. Dan di sini juga bukan hanya ada anti Kristus, tapi ada anti pater. Ya. Estin, ho anti pater, ho anti Kristus. Oke. Oke. Waktu habis ya. Silakan Bang Kiamat. Oke. Bentar, ini kok kayaknya Ya, waktu masih belum dijalankan ya. Jadi teman-teman di bawah ya, ini tentang siapa antikris menurut Alkitab. Ya, bagaimana kekristenan melawan Jehowanes ya, pandangan Jehowanes. Apa Oke. itu? Yang adil Ini loh. suara saya udah jelas ya? Jelas. Oke. Yang pertama ya. Ini bentuk pemelintirannya ini lucu. Ini tadi saya perhatikan dari depan sampai belakang ya, dari awal sampai akhir. Ini sama Malikil dipelintir semua nih aturan gramatikal ini. Mau dari middle passive pun sama dia dipelintir. Makanya paling gampang sebenarnya kalau misalkan tektokan selesai kamu. Karena satu persatu yang dipelintir. Nah, ini lagi si Demian nggak ngerti dia gramatikal. Bacanya masih belepotan. Ini ya. Selamat malam Nona. Nah, ini dia nih Muhammadnya kencing jongkok, dia langsung bilang wah menghujat nih kiamat. Bapak kamu bangga Oke. loh penjelasan. Sebentar, ini waktu saya kok udah jalan. Oh ya, oke, silakan. Demian tolong tutup mulut dulu ya. Kau di sini belajar, silakan. Di riset Islam waktunya. penyembah Muhammad. Jangan terpancing. Nggak laku. Lanjut Bang Kiamat, lanjut. Iya. Jadi yang pertama begini ya. Si Malikil ini dia pelintir di dalam ayat 22-nya ini. Seakan-akan di sini ada kata dia. Tunjukkan saya mana kata dianya. Jangan kemudian kamu tambah-tambahkan kata dia, kemudian dianya ini siapa ya? Ya Bapak adalah Anak, itu gak nyambung. Ketika di sini kata dianya ini dikatakan dia itu adalah antikristus. Kalau kamu katakan dianya ini itu merujuk kepada Tuhan, ini berarti kamu mau bilang Tuhan itu adalah antikristus. Sedangkan kata dia ini merujuk kepada si manusianya itu, yang mana dia menyangkal siapa? Menyangkal Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu Mesias. Ini kalau kita mau lihat dalam pandangan saja sejak dalam Perjanjian Lama, yang diurap itu siapa? Yang diurapi ya Imam, Raja, dan Nabi. Itulah dia yang dikatakan sebagai yang diurapi atau dikatakan sebagai Kristus yang diurapi. Tetapi untuk Mesias ini khusus, makanya dikatakan sebagai Hamasiah. Nah, sedangkan di dalam ayat 23-nya dikatakan gini, sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Nah, kenapa Malikil nggak berani gitu membahas 23? Justru di ayat 22 ini
tidak bisa ditafsir liar. Kenapa? Karena di ayat 23-nya begitu jelas, yang mengakui anak ia juga memiliki bapa. Ya, saya bisa aja jelaskan dari satu persatu tuh tadi narasi kamu. Ini karena ini terlalu simpel. Terlalu simpel, teman-teman. Ini kalau dalam voicing ya, voicing gramatikal itu setidaknya ada 4 ya. Ada aktif, ada pasif, nanti ada middle, ada nanti medio pasif. Jadi medio pasif itu apa? Medio pasif itu middle yang sekaligus dia itu pasif. Atau kalau dalam waktunya itu imperfect present gitu ya. Misalkan apa? Misalkan kata lomai. Nah, lomai di sini apa? Dikatakan sebagai middle. Ini cuman untuk sekedar ini ya, menjelaskan ya kepada orang-orang yang mungkin baru belajar gitu tentang gramatikal. Misalkan middle. Di sini subjeknya ini terlibat secara langsung. Misalkan liomai, aku melepaskan diriku. Jadi akunya ini sebagai subjek yang dia melepaskan diri ya. Aku melepaskan diri. Lalu kalau yang pasif bagaimana? Subjek itu menerima tindakan. Di sini letai atau ia dilepaskan. Jadi ketika dikatakan sebagai middle pasif, kita lihat ya kata middle pasifnya. Nih kata denying ini. Di sini middle or pasif, present participle middle atau pasif. Ya. Jadi kalimat dari antikris karena ini merujuk kepada orang yang antikris itu, maka apa? Selain ini merujuk pada dirinya sendiri, ini secara pasif, dia juga menunjukkan secara middle, yaitu bahwa karena dia punya hasrat untuk dia menolak Kristus, dan dia juga secara tidak langsung, dia juga menolak dari Sang Bapa. Justru kalau orang yang waras ya, orang yang minimal agak pinteran dikit,